Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlin Wahida Trisna, NIM E 2019-1147. Saya dari Prodi Perbankan Syariah 3. Nah, di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Dr. Abdul Aziz Nafis LCMI tentang ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Nah, di sini saya menangkap 10 poin penting dalam video tersebut. Yang pertama ada pengertian ekonomi dua sektor, kedua ada diagram alir perekonomian dua sektor, ketiga ada aliran pendapatan dalam perekonomian dua sektor, keempat itu ada hubungan konsumsi dan pendapatan, kelima ada kecenderungan mengkonsumsi, keenam ada kecenderungan tabungan atau menabung, ketujuh ada fungsi konsumsi dan tabungan, kedelapan investasi dan fungsi investasi, kesembilan ada faktor penentu investasi, kesepuluh ada keseimbangan perekonomian negara. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang ekonomi dua sektor atau ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Nah, secara teoritis ekonomi itu terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama ekonomi dua sektor atau ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Yang kedua ada ekonomi tiga sektor itu dengan pemerintah. Yang ketiga ada ekonomi empat sektor atau campuran. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian ekonomi dua sektor. Ekonomi dua sektor adalah perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan saja, tidak ada campur tangan antara pemerintah ataupun luar negeri. Kemudian yang kedua ada diagram aliran perekonomian dua sektor. Nah, di situ ada namanya pasar bukan rumah tangga produsen atau biasanya disebut dengan perusahaan. Kemudian ada rumah tangga konsumen. Kemudian ada pasar barang dan jasa. Kemudian ada pasar faktor produksi. Nah, di situ konsumen atau konsumen itu bekerja kepada produsen sebagai tenaga kerjanya. Jadi produsen itu membutuhkan tenaga kerja, kemudian produsen itu memproduksi barang dan jasa, kemudian dipasarkan ke pasar barang dan jasa dan konsumen itu mengkonsumsinya seperti itu. Kemudian ada aliran pendapatan dalam perekonomian dua sektor. Nah, yang pertama itu ada 4 macam. Yang pertama itu sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga. Kemudian yang kedua ada sebagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi, yaitu membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan gitu. Kemudian yang ketiga ada sisa pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk konsumsi. Nah, itu sisanya akan ditabung dalam institusi-institusi keuangan. Nah, kemudian yang keempat itu ada pengusaha atau perusahaan yang ingin melakukan investasi itu akan meminjam uang kepada yang rumah tangga konsumen yang dikumpulkan ke institusi-institusi keuangan. Jadi mereka itu saling berkaitan seperti itu. Kemudian saya akan menjelaskan tentang kecenderungan mengkonsumsi. Nah, kecenderungan mengkonsumsi itu terbagi menjadi dua, yaitu kecenderungan mengkonsumsi marginal sama kecenderungan mengkonsumsi rata-rata. Nah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu kecenderungan mengkonsumsi marginal atau MPC. Nah, MPC merupakan perbandingan di antara pertambahan konsumsi atau yang dilakukan dengan pertambahan disposable income yang diperoleh. Rumusnya itu MPC sama dengan sigma C per sigma YD. Kemudian yang kedua ada kecenderungan mengkonsumsi rata-rata atau sigma PC. Nah, merupakan perbandingan di antara tingkat konsumsi atau C dengan tingkat disposable income atau YD. Rumusnya itu APC sama dengan Y per YD. Sama juga dengan kecenderungan menabung. Kecenderungan menabung itu terbagi menjadi dua, yaitu kecenderungan menabung marginal atau NPS, dan yang kedua kecenderungan menabung rata-rata. Nah, kalau yang pertama yang NPS itu merupakan perbandingan di antara pertambahan tabungan atau sigma S dengan pertambahan disposable income atau sigma YD. Nah, rumusnya itu NPS sama dengan sigma S per sigma YD. Kemudian yang kedua ada kecenderungan menabung rata-rata, menunjukkan perbandingan di antara tabungan S dengan pendapatan atau disposable atau YD. Rumusnya itu APS sama dengan S per YD.
Kemudian ada fungsi konsumsi dan tabungan. Nah, fungsi konsumsi itu suatu fungsi yang menggambarkan sifat hubungan antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable. Nah, fungsinya adalah atau rumusnya itu ya C sama dengan A plus BY, atau bisa juga dengan C sama dengan A plus BYD, di mana A itu sebagai konsumsi rumah tangga saat pendapatan nasional sama dengan 0, kalau yang B itu MPC. Kemudian yang kedua ada fungsi tabungan. Nah, fungsi tabungan itu suatu fungsi yang menunjukkan sifat hubungan antara tingkat tabungan RT dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable. Nah, fungsi rumusnya itu S sama dengan min A plus buka kurung 1 min B tutup kurung Y, atau S sama dengan min A plus 1 min B YD gitu. Kemudian ada investasi dan fungsi investasi. Nah, investasi, pengertian investasi terlebih dahulu. Investasi itu apa sih? Investasi sering dikenal dengan nama penanaman modal atau komponen kedua yang menentukan pengeluaran agregat. Nah, investasi merupakan pengeluaran atau perbelanjaan penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi untuk menanam kemampuan produksi barang atau jasa yang tersedia dalam perekonomian. Nah, investasi meliputi pengeluaran untuk pembelian barang modal, yaitu mesin-mesin dan peralatan produksi lain untuk mendirikan berbagai jenis industri dan perusahaan. Kemudian yang kedua, penggantian barang-barang modal yang telah didepresiasikan. Kemudian yang ketiga ada pengeluaran untuk bangunan seperti kantor, pabrik, perusahaan dan lain-lain kayak gitu ya. Kemudian yang keempat ada pertambahan nilai stok barang yang belum terjual. Nah, jumlah investasi tersebut disebut dengan investasi bruto, sedangkan investasi neto didapat dari investasi bruto dikurangi depresiasi. Nah, kemudian ada faktor penentu investasi. Nah, faktor penentu investasi itu ada 6. Yang pertama, tingkat keuntungan yang diramalkan akan diperoleh. Kemudian tingkat suku bunga. Ketiga, ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan. Kemudian yang keempat ada kemajuan teknologi. Kelima, tingkat pendapatan nasional dan pertambahannya. Keenam, keuntungan yang diperoleh perusahaan. Nah, fungsinya investasi itu buat apa sih? Nah, fungsinya itu ada 2, yaitu otonomi sama investasi terpengaruh. Nah, fungsi investasi merupakan fungsi yang menunjukkan hubungan antara tingkat investasi dan tingkat pendapatan nasional. Nah, fungsi investasi otonomi yaitu investasi yang besarnya tetap atau jenis investasi yang tidak terpengaruh dengan besarnya pendapatan. Nah, namun kalau investasi terpengaruh itu investasi yang dipengaruhi besarnya pendapatan nasional. Semakin tinggi pendapatan nasionalnya, semakin besar investasinya kayak gitu. Kemudian yang terakhir ada keseimbangan perekonomian negara. Nah, dalam perekonomian dua sektor, keseimbangan perekonomian negara tercapai apabila ketika ada 2, yaitu ada 2 alasan. Pertama, ketika pendapatan nasional dengan konsumsi dan investasi, yaitu Y sama dengan C plus 1. Kemudian Y itu pendapatan, C itu konsumsi, dan I itu investasi. Nah, kemudian yang kedua ada investasi dengan tabungan, yaitu I sama dengan S, jadi seimbang atau balance kayak gitu. Mungkin seperti itu penjelasan atau tanggapan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.